Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini, saya bersama Bang Teja ingin sharing dan berbagi mengenai apa yang harus dilakukan setelah seseorang melaksanakan baiat, khususnya baiat di Thoriqoh Naksabandia Holidiyah Nusantara yang sekarang kita jalani. Mungkin Bang Teja bisa memberikan atau sharing pengetahuannya dari hal yang ingin kita bahas di video kali ini. Mungkin silakan Bang Teja. Oke, baik, terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya. Terkait judul yang akan kita bahas kali ini, yaitu apa yang harus dilakukan bagi murid yang telah melaksanakan baiat di tarekat ini, yaitu tarekat Naksabandia Holidiyah Nusantara yang kami jalani. Bagi si murid yang baru melaksanakan baiat, tentunya baiat itu hanya proses yang baru dilaksanakan, ibaratnya baru masuk ke dalam sekolah. Nah, itu belum apa-apa, hanya baru diterima. Gitu. Portal awal ya. Ya, portal awal kelulusan masuk sekolah gitu. Nah, setelah masuk sekolah, disitulah ada kurikulum-kurikulumnya. Betul. Ada materi pembelajarannya, atau biasa kita sebut adaptasinya. Adaptasi tersebutlah yang harus dijalani oleh si murid secara bertahap. Gitu. Alangkah baiknya dan akan sistematis dan akan lebih efektif dan efisien si murid menjalankan kurikulum itu sesuai pertahapannya. Betul. Di mana tahap awal setelah baiat si murid harus menjalankan kurikulum, yaitu melaksanakan wirid sendiri, wirid yang bermetodologi, wirid yang khusus lil khusus, wirid yang kami sampaikan pada saat setelah melaksanakan baiat. Itu yang harus dilaksanakan. Pada saat melaksanakan dilakukan secara baik dan benar, harus hati-hati, harus menjaga niatnya murni untuk menjolok rahmat dan ridhonya sesuai petunjuk yang sudah disampaikan. Dan kita tidak bisa buka di sini, itu khusus bagi yang sudah melaksanakan baiat. Itu saja dulu, laksanakan saja dulu wirid berjamaahnya. Memang untuk menjalankan itu pasti akan banyak kendala-kendalanya, akan banyak halangannya, akan banyak ujiannya, walaupun itu tidak seberapa, yaitu hanya untuk melaksanakan wirid sendiri saja. Betul. Tapi entah kenapa, ya berdasarkan pengalaman kita juga ya, itu akan sangat sulit. Melawan dirinya sulit, dan melawan keadaannya yang sulit terkadang seperti itu. Tapi ya memang itu pelajarannya, ya harus dilewati, tidak bisa di skip, tidak bisa dengan cara yang lain. Itu sudah dirumuskan, sudah dirangkum. Nanti jangan dulu ngikutin misalkan yang apa ya, yang sudah bisa berabdi berbakti. Jangan dulu ke sana, ikutin saja dulu, karena itu ada nilai, ada ilmu pengetahuan di situ nantinya. Ada proses yang sangat luar biasa sekali kalau menurut saya. Nanti apabila setelah tahapan awal itu dilaksanakan, nanti akan berbuah. Dan buahnya juga akan tahu sendiri. Dan itu rasanya akan sama dengan yang lainnya. Sehingga kita akan rindu dengan untuk menjalankan kurikulum yang kedua. Karena di posisi kurikulum yang pertama, kita sudah mendapatkan buahnya,
kita akan haus akan buah yang lebih besar, yaitu wirid berjamaah. Makanya di sini kami sarankan agar ikuti saja dulu wiridnya. Di sini wirid-wirid yang sudah berijazah, yang diijazahkan, yang sudah sah untuk melaksanakan itu. Dan kita seperti yang sudah kami jelaskan di video yang lain, kalau kita wirid tanpa ada ijazahnya, tanpa ada ada wasilah yang mengijazahkan ke sana, gitu, ada izin ke sana. Pada saat kita kuantum itu, pada saat kita memasuki alam metafisik itu, kita tidak akan tahu, kalau kita belum mendapatkan ijazah itu tidak akan tahu di mana tirai Tuhan itu. Betul. Malah terjebak di alam kuantum, malah terjebak di alam metafisik. Yang mana orang-orang lain itu biasanya larinya nanti ke alam bawah sadar gitu. Dan itu yang berbahaya sekali. Makanya adaptasi di situ saja dulu gitu. Sampai merasakan nikmatnya berzikir ya. Betul. Sampai kita akan merasakan nikmat sekali, ketenangan pada saat berzikir itu, sampai gimana ya, susah dideskripsikan gitu. Tapi itu harus dirasakan dulu. Sudah sampai belum ke situ kondisi pada saat wiridnya gitu kan. Makanya jumlah wirid, nilai angka wirid itu ya memang sudah dianggap setara lah dengan untuk orang awam yang baru masuk. Jadi itu gak boleh ditawar masalah kuantitasnya, masalah tata caranya, diikuti saja dulu. Karena itu sudah dikatakanlah sudah distandarkan dengan kadar kemampuan manusia lah. Sudah diriset ya lah. Karena itu kata saya juga kan metodologi yang waris, sistem yang mutlak, sehingga itu tidak bisa dibantah lagi. Ikuti saja dulu. Nanti kalau di pertahapan lain juga malah beda lagi kok sebenarnya. Cuman ya jangan dulu seperti yang lain bagaimana gitu. Jangan dulu seperti yang katakan kalau dibilang senior ya. Jangan dulu diikutin yang seperti senior kayak gimana. Karena sudah berbeda kondisinya. Gitu kan. Ikuti saja dulu itu. Karena sebenarnya di sini gak ada senior junior. Karena gak ada jaminan yang lebih lama masuk sama yang baru masuk itu akan mendapatkan rahmat dan ridhonya, gak ada jaminan. Kembali lagi kepada rahmat Tuhan. Dan rahmat Tuhan itu biasanya akan lebih terjolok bagi yang menjolok itu dengan niatan yang murni. Niatan ikhlas, tak ada harap, tak ada pamrih. Kalau tak ada harap, tak ada pamrih, ketika menjolok rahmatnya akan mudah sekali terjoloknya. Selama mengikuti sistem, mengikuti aturan kaifiat tata cara yang sudah kami sampaikan pada saat setelah baiat. Di situ memang perjalanannya mungkin kalau bilang perjalanan di alam metafisik itu ya sangat luas, sangat bertubi-tubi dan sangat mengerikan kalau saya ya. Mengerikan, menakutkan, menakutkan gitu. Ya balik lagi sih kepada kalau dibilang karma lah, karma dosa-dosa kita sebelumnya. Karena seperti yang kami sampaikan pada saat setelah dibayatku, kiasnya dia melaksanakan praktek mutu qabla anta mutu, mati secara hakikat, sehingga ruhaninya teraktivasi. Dan ruhani teraktivasi yang seharusnya teraktivasi ketika mati, ini pada saat hidup sudah teraktivasi, yang otomatis akhirat neraka nanti yang harus dijalani setelah kematian itu, setelah hari kebangkitan itu, dikonversi, ditarik ke alam dunia, sehingga nerakanya itu sekarang, yang semula nerakanya harusnya kekal, terkonversi menjadi beberapa hari saja. Makanya kata Nabi, bagi orang beriman itu neraka hanya beberapa hari saja. Dan itu harus dibuktikan gitu. Makanya di sini kita bilang selalu ilmiah, amaliyah, bisa dibuktikan. Buktikan dulu dong. Jangan sebatas yakin omongan kami, jangan. Walaupun sudah baiat, buktikan gitu kan. Karena garansi, kalau dibilang ya, kalau dikiaskan garansi marifat, kalau dibilang garansi marifat itu tidak akan bisa diklaim kalau belum dilaksanakan rukun dan syaratnya. Gitu. Ikuti dulu tata caranya, rukun syaratnya, baru bisa klaim kalau dibilang kiasnya seperti itu. Contoh kita beli HP,
kita di dalam syarat ketentuan garansi bisa diklaim garansi kalau air HP-nya gak kecemplung air. Tapi begitu HP-nya kecemplung air, kita datang ke dealernya, ke customer service-nya, ini mau diperbaiki, mau klaim garansi. Pas dicek, oh ternyata ini kena kecemplung air, sehingga HP-nya gak bisa diklaim garansi walaupun belum habis masa garansi, tapi sudah melanggar syarat dan ketentuan. Nah seperti itu. Laksanakan dulu syarat ketentuan yang sudah diberikan kepada kita, gitu kan. Itu memang harus disiplin, gitu kan. Dan memang itu juga bagi orang yang yang sungguh-sungguh berjuang, gitu kan. Dan dijamin tidak akan bertepuk sebelah tangan. Kita menjolok ke rahmat Tuhan, berusaha mencintai Tuhan, Tuhan akan berusaha lebih mencintai kita. Jadi engkau engkau merangkak, Allah datang berjalan. Engkau datang berjalan, Allah datang berlari. Engkau berlari, Allah datang secepat kilat, seperti dalam hadis itu kan. Tuh. Ya makanya di sini kesungguhan kita lagi sebenarnya, kembali lagi. Semakin sungguh-sungguh, Tuhan akan jauh lebih sungguh-sungguh dan dijamin tidak akan bertepuk sebelah tangan. Kalau kepada sesama manusia, kita cinta kepada seseorang, itu peluang bertepuk sebelah tangannya besar, 50-50. Tapi kalau kepada Tuhan, tidak akan bertepuk sebelah tangan. Makanya silahkan buktikan sendiri. Kita bukan, kalau dibilang jual kucing dalam karung ya, kalau bilang itu bukan. Silahkan saja dibuktikan sendiri, gitu kan. Nanti akan ada fase-fasenya. Betul. Karena di sini ilmu hakul yakin ya, harus dialami berdasarkan pengalaman empiris sendiri. Betul. Walaupun nanti masalahnya berbeda-beda, tapi isinya itu juga sama dengan saudara-saudara yang lain kok, gitu kan. Karena sifatnya ini dimensional. Betul. Sehingga masalahnya akan berbeda-beda, tapi isi dari masalah itu sama, perjalanannya sama, napak tilas kita gitu. Akan pembelajaran kerohanian gitu. Seperti yang Nabi alami itu kita harus napak tilas, itulah alusunnah, itulah napak tilas gitu. Jadi kalau misalkan setelah berbayat ada harap, dalam artian pengen lunas hutang, pengen bebas dari masalah, ada niatan lain lah, ketumpangan oleh subjektivitas kita, itu akan sulit sekali, dijamin. Lebih baik dibenahi dulu niatannya. Betul. Makanya saya suka bilang dulu. Makanya saya suka bilang kuda-kudanya yang benar dulu. Sebelum melaksanakan wirid itu, niatannya diperbaiki dulu, gitu kan. Jangan sampai niat ngomongnya pengen mendapatkan rahmat dan ridhonya, tapi ternyata ketumpangan. Ketumpangan subjektivitas kita. Subjektivitas kita itu yang rata-rata tujuannya dunia. Betul. Kalau rencananya kayak gitu, dijamin adaptasinya juga nggak akan sesuai ya. Nggak akan sesuai, gitu kan. Nggak akan ada rasa, nggak akan dapet. Karena yang diminta ngomongnya Tuhan pada saat wirid sebenarnya ketumpangan yang lain diri kita sendiri, gitu kan. Sehingga Allahnya nggak akan ada. Belum la ilaha dalam dirinya itu belum kosong, belum zero. Betul. Masih ada subjektivitas dirinya yang lain, sehingga Allah nggak ada. Karena dia belum la ilaha. Kalau sudah la ilaha, baru akan ada ilallah. Itu yang penting. Itu dulu yang penting. Baru laksanakan. Kalau itu kita belum kosong, belum zero, masih ketumpangan, belum ilaihi anta maksudi warido kamatlubi, itu yang akan membuat justru semakin sulit. Gitu kan. Perjuangan mau bertahun-tahun pun belum tentu dapat. Belum tentu berbuah. Karena apa? Karena kita ternyata belum nol. Tuhannya belum hadir, belum ada. Kosong adalah isi adalah kosong. Nah gitu kan. Kita harus belajar mengosongkan diri dulu. Harus kosong dulu. Ya, gitu. Dan kita sudah kasih tahu tirai Tuhan itu yang mana. Betul. Jadi jangan khawatir pada saat wirid kita. Kalau orang lain bisa gila katanya. Ya saya juga dulunya kayak gitu, khawatir kayak gitu. Tapi karena kita sudah dikasih ordinat pada saat melaksanakan wirid, tirai Tuhannya yang mana, disitulah kita akan selamat, gitu kan. Kita akan dituntun, kita akan mendapatkan petunjuk, penerang pembeda nanti setelah kita
di baiat itu karena ditanamkan kitab, nur kitab, kitab Quran gitu. Ada petunjuk penerang pembeda itu. Ada getaran. Ya, pertama-pertama mungkin yang datang ke dalam hati kita itu sinyalnya itu tok tok tok. Lama kelamaan makin sering beradaptasi, getaran dari Tuhan tok 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 tok. Lama kelamaan lagi getaran dari Tuhan makin kencang tok 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 tok. Nah, misal kiasnya ya seperti itu. Tapi ya nggak bisa digitukan yang juga. tadinya nggak jelas gitu, semakin jelas lagi, semakin gitu. jelas lagi. Ya, jadi harus semakin intuisi gitu, harus semakin dalam gitu. Di atas feeling gitu, maksudnya semakin dalam sampai kita mengkaji diri kita dan kita mengetahui portal menuju Tuhan itu adalah ini hati kita gitu kan. Portalnya itu ke situ lewatnya gitu, karena tiada yang dapat menampung zatku kecuali hati orang mukmin yang lunak gitu kan. Disitulah portal kita. Makanya saya harapkan, saya sarankan sebelum melaksanakan praktek wirid dibaca dulu yang sudah kami berikan. Lalu apa? Dilaksanakan, dipraktekkan. Apalah artinya hanya bacaan kalau tidak dilaksanakan. Samakan dulu channel dan frekuensi kita. Gitu kan. Nanti getaran akan datang gitu. Ya. Dan yang saya rasakan juga gitu Bang Teja, pada saat awal saya setelah baiat langsung melaksanakan wirid sendiri itu seperti ketagihan gitu. Jadi betul. Awalnya tuh emang berat sih, untuk memulainya berat. Ada rasa takut lah, ada rasa malas, ada sebagainya gitu. Tapi dengan perjuangan saya melawan rasa-rasa itu, akhirnya mendapat kenikmatan tersendiri gitu. Dan setelah saya jalani, besoknya loh kok saya jadi pengen lagi ya gitu. Seperti ketagihan lah gitu. Jadi kalau saya ya dulu tuh seperti momen saya kabur dari masalah. Ya. Masalah dunia yang begitu penat kan. Apapun masalahnya, begitu kita lari kepada Tuhan, bebas semua masalah itu. Hilang semua masalah itu. Tenang batin kita itu. Nikmat sekali gitu kan. Kalau sampai nemu rasa itu ya, makanya bertahap kok, bertahap. Ujug-ujug langsung ya, mungkin ada yang langsung gitu kan. Tapi ya pertahapannya akan ada gitu biasanya. Itu jalani saja dulu gitu kan. Saya sampai tiap hari menjalankan itu. Jujur saja saya didorong dulu sama masalah awalnya. Sebelum ada masalah saya seminggu paling 3 kali, 2 kali, 5 kali gitu kan. Tapi begitu ada masalah, loh saya bisa kabur ke sini masalah tuh gitu. Jadi zikir itu tuh sebagai pelarian dari masalah ya. Pelarian kita dari dunia ini, masalah dunia ini gitu. Makanya kita jadi ujung-ujungnya nanti bergantung kepada yang kita ingat gitu dalam zikir. Gitu. Dan ternyata dimenangkan gitu kan. Itulah yang luar biasanya. Menang itu belum tentu menang secara akal ya. Karena belum tentu yang kita anggap baik itu baik untuk kita gitu kan. Betul. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Tuhan gitu kan. Makanya kita prosesnya fokusnya di pengenalan akan Tuhan itu sendiri gitu kan. Kita berusaha mengenali gitu kan Tuhan itu gitu kan. Dan dijamin tidak akan bertepuk sebelah tangan selama niatan kita memang ke situ. Betul. Kalau niatan kita di luar daripada itu, jangan harap, sudah pasti tidak akan sampai. Karena ketumpangan subjektivitas kita yang berdasar dari dunia ini. Akhirnya gak sampai, relatif mau dibawa ke mutlak gitu kan. Gak ketemu, ruhaninya gak sampai gitu kan. Karena masih berat, jiwanya itu berat ke jasmani. Nolkan saja dulu. Katakanlah pada saat wirid aja dulu kita berusaha mengenalkan. Tapi kok lama-lama itu juga akan ada fase yang baru. Kalau dibilang katakan di kurikulum yang pertama itu lulus, nanti ada kurikulum kedua, nanti ada kurikulum ketiga, nanti ada kurikulum keempat. Dan disitulah fase wajah hidup fisabilihi gitu kan. Kan temukan dulu wasilah. Kita sudah ketemu wasilah. Bagaimana kita kenal dengan si pembawa wasilah itu gitu. Link carrier-nya. Pertama dari lahir dulu, lama-lama batinnya gitu kan. Karena yang lahir ini semuanya sementara, gak akan ada yang kekal. Yang kekal itu batinnya gitu. Nah, makanya nanti akan ada nikmat batin, bukan nikmat lahir aja, tapi batin pun akan nikmat. Padahal yang kekal itu adalah batin. Betul.
Itu paling Bang Denny. Ya. Mungkin setelah zikir sendiri yang kita lakukan, ada tahapannya lagi ya Bang Teja, ke fase zikir berjamaah. Itu prosesnya mungkin hampir sama ya dengan zikir sendiri gitu. Tapi apa sih makna yang lebih besar di zikir jamaah itu menurut Bang Teja? Kalau seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu kan bahwa zikir berjamaah itu seperti memecah batu secara bersama-sama, dan memang seperti itu. Ibaratnya kalau menurut saya, arusnya itu makin besar, arus listriknya itu makin besar, potensinya itu makin besar gitu, ledakannya itu makin besar. Yang semula kita rasakan kenikmatan di zikir sendiri itu, pada saat dengan melaksanakan wirid berjamaah itu lebih besar ledakannya. Ya. Makanya jauh-jauh lebih nikmat sebenarnya. Tapi kita harus merasakan nikmat yang zikir sendiri dulu. Nah, begitu melaksanakan zikir berjamaah itu kita akan tahu perbandingannya, perbedaannya, gitu. Nah, kita akan, sehingga ini loh, setrumnya kok beda banget gitu kan. Makanya baru zikir di malam Jumat misalkan, zikir berjamaah malam Jumat, malam Minggu sudah nagih lagi. Kok pengen kapan lagi nih wirid berjamaah lagi gitu, kapan lagi tawajuh lagi gitu kan. Sampai seperti itulah, saking kita merindukan, karena di wirid sendiri itu gak sehebat itu gitu ya. Dulu tuh kan kayak gitu. Dan setelah mungkin kita melalui fase yang kedua itu, nanti akan berbuahlah kepada suluk ya Bang Teja. Apabila sudah terpenuhi gitu yang tahap 1 dan tahap 2-nya mungkin ya. Nah, itu otomatis mungkin. Ya, itu otomatis apabila berbuah di wirid berjamaah, batin kita akan terpanggil ya untuk melaksanakan suluk. Dan itu pun harus memurnikan lagi niat kita. Itu jauh-jauh lebih murni. Jangan sampai nih ya pengen suluk karena yang lain udah pada suluk. Wah, itu bahaya. Bahaya gitu kan. Kenapa kalau kita tetap lanjutkan dengan posisi batin kita seperti itu, ingin suluk karena yang lain sudah suluk, teman-teman yang lain sudah suluk, saya belum, motivasi kita terdorong oleh itu. Padahal itu niatnya bagus, ingin ingin menjalankan sistem gitu. Betul. Padahal itu bagus, kalau baik gitu ya niatnya. Tapi dengan dorongan nafsu itu yang jadi bahaya. Nah itu, jadi motivasi berangkatnya suluk itu bukan ketumpangan lah, ketumpangan subjektivitas kita yang ingin seperti yang lain. Yang sudah melaksanakan suluk itu juga sama bahaya. Ujung-ujungnya apa? Nanti walaupun dipaksakan, suluknya tidak akan berbuah, gitu kan. Suluknya walaupun secara kuantitas banyak suluk, tapi kalau tidak nol, tidak zero, tidak berkualitas, nggak berbuah gitu. Jadi gak efektif gitu maksudnya. Makanya saya sering sarankan bahwa kuda-kudanya dulu, SOP-nya dulu, zerokan dulu gitu. Niatnya untuk apa gitu. Sementara itu kalau itu panggilan dari Allah untuk melaksanakan suluk, insya Allah gitu kan suluknya berbuah. Karena gitu. Untuk menuju kepada yang maha suci, tentunya harus disucikan dulu ya. Harus dikosongkan dulu niatan kitanya, subjektivitas kita harus kosong dulu, harus zero dulu. Kan nanti mau diisi. Oleh ayat-ayat qadim, oleh nur kasih sayang rahmat dari Tuhan. Kalau misalkan wadahnya masih bolong-bolong sama subjektivitas kita, ya bocor misalkan gitu. Atau masih ada tinta dalam wadah itu, nanti kan malah jadi terkontaminasi gitu kan. Nah seperti itu bahaya. Itu kurang efektif. Itu bukan kurang efektif, malah gak efektif menurut saya. Ujung-ujungnya ya lama adaptasinya gitu. Gak akan cepat berbuah, malah terus aja main di akal nantinya. Bukan dituntun ruhnya, tapi malah akal yang main gitu kan. Dan setelah disitulah apabila berbuah dari suluk itu, pasti timbul cinta. Yang semula kenal, berusaha mengenal sampai kenal, beneran kenal, pasti timbulnya cinta. Kalau sudah cinta, pasti pada saat berkorban, berabdi, berbakti, pasti akan ridho, pasti akan ikhlas.
Dan begitu kita serahkan pun akan berbalas, akan rahmat dan ridhonya. Itulah kenikmatan yang sangat sulit sekali dideskripsikan gitu kan. Ya, analoginya mungkin kalau kita udah cinta nih sama seseorang, sama pacar atau sama istri dulu waktu pacaran, meskipun hujan atau meskipun ada rintangan yang menghalangi gitu, tapi karena dasarnya cinta pasti akan diterobas gitu, akan ditembus gitu ya. Ya, walaupun nggak punya duit tapi pengen nonton, pengen ngajak nonton, maksain pinjem kan, bela-belain pinjem duit buat ngajak nonton itu si cewek gitu kan. Betul. Maksain. Nah seperti itulah kalau sudah cinta, jadi gak ada lagi logika. Ya. Nah, cinta kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dan apa? Pasti berbalas. Itulah yang luar biasanya. Kalau sama manusia belum tentu berbalas, tapi kalau sama Tuhan malah diselingkuhin. Nah, bisa gitu kalau sama manusia itu, tapi kalau sama Tuhan dijamin berbalas. Akan berbuah gitu kan. Kayak gimana nikmatnya? Bingung saya juga menjelaskannya. Tapi itu makanya harus dibuktikan gitu kan. Dan pasti nanti akan, karena cinta akan abdi, kita akan berbakti gitu kan. Tenang saja, maksudnya berabdi berbakti di sini itu tidak akan sampai kita jadi orang yang karena cinta melanggar hukum atau enggak. Justru di kita itu makin dibimbing bahwa kita itu harus berbuat baik, harus menjaga lisan gitu kan, supaya kita jangan sampai melukai. Sekalinya kita melukai pun ada teguran seperti itu. Tegurannya ya nyata gitu. Makanya ya itu harus dibuktikan. Tapi bagi yang berbaiat tetap ya pertahapannya seperti itu. Mungkin kisi-kisi dari saya pada saat kita melaksanakan pada saat kita melaksanakan tahapan awal, pada saat wirid sendiri, memang itu lama juga. Cuman kisi-kisi dari saya, walaupun kita belum kepada posisi berabdi berbakti karena cinta, apabila kita diimbangi, ditambahlah dengan jolokan ubudiyah, seperti kita bantu nyangkul di surau, bantu masak-masak, bantu buatin kebutuhan atau apa, atau mungkin barangkali bisa hartanya karena gak bisa punya waktu, gak jadi masalah, apapun lah dibantu dengan jolokan. Pada saat melaksanakan wirid sendiri itu semakin besar potensinya, akan membantu gitu kan. Tapi itu gak ada paksaan, karena memang posisinya kita belum hakul yakin akan pengorbanan cinta itu akan berbuah atau enggaknya, belum hakul yakin, walaupun posisinya belum sampai situ. Tapi kalau kita dibarengi itu, menurut pengalaman saya ya, akan semakin energinya semakin besar gitu pada saat wirid sendiri itu. Gelombangnya itu nyata, makin terasa, signifikan lah maksudnya gitu. Kalau dibarengi dengan kita berubudiyah gitu, bisa waktu, tenaga, harta, pikiran, mangga itu sesuai kemampuan gitu. Yang penting yang dikorbankan itu adalah bernilai pengorbanan. Betul. Walaupun angkanya juga besar, tapi bukan menjadi nilai pengorbanan atau sisa-sisa lah yang diberikan untuk Tuhan itu, ya gak akan berpotensi. Menurut saya sih harus benar-benar itu bernilai, karena Tuhan itu gak melihat angka ya. Mau ibarat kita hanya sodakoh 10.000 atau 20.000, kalau itu nilai pengorbanan akan berbuah. Karena Tuhan tidak pernah melihat angka. Tuhan itu melihat nilainya, bernilai ke bagi kita gitu. Misalkan saya punya uang 50.000 lagi sisa nih. Ini uang 50.000 ini buat besok saya makan, atau buat besok saya menyambung hidup lah gitu. Dan uang ini saya korbankan gitu untuk niat saya menjolok gitu ya, dengan ketulusan hati. Otomatis kan sudah ada yang dikorbankan tuh. Besok ya gimana nantilah gitu kan. Nah mungkin itu ya yang jadi nilai pengorbanan, atau paling minimal 51%-nya yang kita korban itu. Jadi Tuhan bukan sisanya, kita yang sisanya. Tapi karena kita lebih mengurusi urusan Tuhan, maka jaminan Tuhan bahwa kita akan diurusi urusan kita. Dan itu pun harus dibuktikan gitu kan. Jadi itu hanya kisi-kisinya ya.
apabila kita wirid sendiri ditambah dengan jolokan, biasanya potensi akan semakin besar. Ya. Yang membuat apa? Lebih efektif kita berbuahnya gitu. Kalau menurut pengalaman saya gitu kan. Makanya itu boleh dilaksanakan. Kalau enggak juga saya mau fokus di wirid sendiri juga silahkan. Cuman menurut saya itu kurang efektif. Jadi gak membantu, lama sih prosesnya lama gitu. Gak secepat dengan membuat jolokan gitu kan. Makanya jolokan itu akan sangat membantu lah. Ibaratnya nambah bensin lah buat motor kita tuh. Waktu di banyak tuh kita sudah dikasih motor, dikasih SIM, terus bensin secukupnya. Begitu kita membuat jolokan rahmatnya ditambah bensin yang lebih banyak lagi. Jadi jarak tempuhnya kita makin panjang gitu kan. Kalau gitu. Pesan-pesan saya sih khususnya kepada yang baru baiat gitu, lebih kepada tingkatkan lagi kesabarannya, karena yang saya rasakan gitu setelah baiat itu banyak ujian-ujian yang datang gitu yang sebelumnya belum pernah saya kira-kira gitu ya. Nah, dari situ mungkin proses adaptasinya di dalam menjalankan tarekat gitu ya, proses adaptasi di sini, belajar di sini gitu. Yang satu pesan dari saya, jalani aja gitu prosesnya, nikmati prosesnya, tetap sabar, tetap tawakal gitu. Jangan banyak ngeluh karena ujian dari Tuhan itu adalah, yang saya rasakan itu adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan itu sendiri gitu untuk kita, untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi gitu. Ya, makanya kan kata Tuhan dalam Al-Quran itu kan, bersabarlah akan rahmatku. Ya. Berarti untuk dapat rahmat itu lewat jalan sabar. Ya. Sedangkan yang namanya sabar itu pasti nggak enak. Ya. Berarti untuk mendapatkan rahmat Tuhan itu lewat jalan-jalan yang nggak enak gitu kan. Karena mayoritas di sini gitu Bang TY, jamaah yang setelah melaksanakan baiat banyak gitu yang menerima ujian. Kok saya dapat ujian ini, kok saya dapat ujian gini gini gitu. Dan kalau kata guru kita kan, kalau kamu setelah baiat dapat neraka, itu sudah benar, katanya kan gitu. Ya logikanya kan gitu, seperti yang saya jelaskan. Begitu mati sebelum mati, yang kita aktifasi ruhani teraktif, otomatis neraka yang harusnya kekal terkonversi ke alam dunia, masuk ke alam dunia menjadi beberapa hari saja. Itulah yang disebut dengan taholi ya, pembersihan gitu kan, supaya gak dibawa nanti mati si karma kita atas dosa-dosa yang kita lakukan gitu. Betul. Mungkin ada lagi yang ditambahkan? Mungkin saya rasa cukup ya. Nanti mungkin ada video lagi, kalau ada nanti kita juga akan langsung bikin. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya mohon maaf apabila ada perkataan dari yang kami ucapkan kurang berkenan. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi waridho kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.